Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala atammani akmalil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan serta pertolongannya sehingga sampai malam yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufiknya untuk kita bisa mengisi malam-malam di bulan Ramadan dengan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Demikian pula di pagi harinya dengan kita berpuasa, membaca Quran, dan yang lainnya. Yang perlu saya ingatkan, bukanlah kita mampu melakukan semua itu karena kita punya fisik yang sehat, kita punya tubuh yang kekeh, tetapi semua itu bisa kita lakukan semata-mata karena isti'anah, pertolongan dari Allah Ta'ala kepada kita. Ada orang-orang yang dia punya fisik yang kuat, ada orang-orang yang dia sehat, tubuhnya fit, tapi nyatanya di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Dia tidak sanggup untuk menahan rasa lapar dan dahaga, bahkan syahwatnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi bukan berarti orang yang tubuhnya kekar itu menunjukkan dia akan kuat, tidak, belum tentu. Tetapi di dalam urusan ibadah yang menjadi pendorong utama yaitu keimanan kita kepada Allah disertai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, di antara mereka mengatakan yang dimaksud dengan memohon pertolongan di situ baik pertolongan dalam urusan-urusan duniawi, lebih-lebih dalam urusan ibadah. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan nyatanya banyak yang kita inginkan dari urusan-urusan kita tidak bisa kita gapai karena Allah tidak memberikan pertolongannya. Maka minta kepada Allah pertolongan agar Allah telah senantiasa menolong kita, karena sejatinya Allah mengatakan tentang diri kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi yang lemah, maka yang lemah dia butuh kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita tentang satu hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang mungkin familiar di tengah kita, bahkan di telinga-telinga kita. Atau bisa jadi di antara antum ada yang menghafal hadis ini, di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suar kalian, kepada tampilan luar kalian, kepada apa yang nampak dari diri kita dari luar, dari pakaian kita mungkin, dari wajah kita yang ganteng mungkin, ataupun dari wajah kita yang kurang ganteng, ya, atau yang lainnya dari penampilan luar. Allah tidak melihat itu yang pertama. Wa amwalikum, demikian pula kepada
Apa yang kalian miliki dari harta-harta duniawi? Karena harta duniawi itu bukan menjadi sebuah signature seorang itu mulia di hadapan Allah. Itu bukan sebuah identitas pasti Allah itu orang itu mulia di hadapan Allah, tidak. Karena harta itu Allah bagikan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang mukmin, tetapi juga diberikan kepada orang kafir. Orang kafir ada yang kaya, banyak yang kaya. Bahkan rata-rata ketika majalah-majalah dunia merilis orang-orang kaya, rata-rata itu adalah orang kafir. Ya, banyak mereka itu yang kaya itu yang kafir-kafir kepada Allah Ta'ala. Tapi coba lihat, Allah katakan, Nabi katakan di situ, yang menjadi barometer penilaian Allah Ta'ala kepada hambanya, supaya hamba ini menjadi hamba yang mulia, hamba yang punya kedudukan. Kata Nabi SAW, Allah melihat pertama kepada hatinya, yang kedua kepada amal ibadahnya. Kenapa Nabi SAW mendahulukan penyebutan hati daripada amal ibadah? Kata para ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, karena amal itu diterima kalau hatinya baik. Amal yang diterima itu bersumber dari hati yang ikhlas. Kalau hatinya tidak ikhlas, hatinya tidak baik, hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati kayak riya, ujub, sombong dan yang lainnya, amal ibadah itu tidak diterima sama Allah. Maka kemudian kenapa Nabi mendahulukan hati daripada amal? Supaya kita lebih perhatian dengan hati kita. Segumpal daging yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya, idza saluhat saluhat sa'iru jasadi wa idza fasadat fasadal sa'iru jasadi. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hati tersebut akan ikut baik. Sementara kalau dia buruk, maka seluruhnya akan ikut buruk. Nabi ingatkan kita tentang masalah ini. Karena masih banyak orang di luar sana, terutama mungkin kita juga. Kadang kita itu sudah fokus dengan apa yang tampak dari luar kita. Kita memperindah pakaian kita memperindah penampilan kita. Kalau bahasa orang itu, bagaimana supaya kita good looking di hadapan orang. Ya, bagaimana looknya itu bagus gitu loh, penampilannya itu bagus. Rambutnya dicukur dengan sedemikian rupa. Tapi lupa kepada satu perkara yang menjadi barometer utama kita di hadapan Allah, yaitu masalah hati kita. Bukankah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sudah mengingatkan kita tentang masalah ini? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak tidak bermanfaat, hari di mana harta tidak bermanfaat. Kenapa anak tidak bermanfaat? Justru anak itu bermanfaatnya di dunia. Ketika dia soleh, dia mendoakan kita, kita baru mendapatkan rasa nanti hasilnya nanti di hari kiamat. Tetapi di hari kiamat, anak itu dia justru akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam api neraka. Karena dia datang kepada Allah Ta'ala untuk menagih. Ya Allah, ini orang tua aku, dia sibuk di dunia hanya memberikan aku nafkah duniawi, tidak pernah memberikan aku nafkah ukhrawi. Dia hanya sibuk memberikan uang jajan, dia hanya sibuk memberikan aku ini semua urusan dunia. Tapi aku sholat, aku ngaji, wala pernah diperhatikan, tidak pernah diingatkan. Makanya kemudian Allah katakan dalam surat Abasa, apa kata Allah? Fa'idha ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua lari dari kita, anak, istri, keluarga, orang tua, teman yang semua di dunia kita itu sering duduk bareng, ngopi bareng, nongkrong bareng, semua lari dari kita. Kenapa? Dia tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Kita kembali ke ayat tadi. Kata Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, apa maksudnya hati yang selamat? Hati yang senantiasa diperhatikan, hati yang senantiasa dibersihkan, hati yang senantiasa diberikan nutrisi-nutrisi hati. Makanya kita itu jangan cuma fokus untuk bagaimana memberikan nutrisi luarnya, nutrisi kulit. Kalau ibu-ibu tuh pakai skincare lah, pakai apa lagi tuh? Ya, pergi ke salon, berikan vitamin A, ini apa, semua dikasihkan. Ya, vitamin rambut lah segala macam. Tetapi yang di dalam ini tidak pernah diperhatikan. Percuma kita punya penampilan look yang bagus dari luarnya, tapi kalau hatinya buruk, apa artinya? Sedangkan Nabi dalam hadis yang lain pernah mengatakan, rubba ash'as akbar mad'ufun alal abwab. Bisa jadi ada orang yang mungkin secara penampilan dia compang-camping, rambutnya semraut, pakaiannya mungkin ya tidak layak untuk dipakai. Bahkan dia pindah dari satu pintu ke pintu berikutnya, dia ngetuk rumah orang, tidak ada yang membuka dia. Dia izin untuk bertamu, tidak diterima dia sebagai tamu. Kemana? Penampilan orang ini buruk, jelek.
Saya mau terima dia sebagai tamu. Tapi coba setelah itu apa kata Nabi SAW? Lau aqsama Allah la abarroh. Tapi kalau dia bersumpah, dia berdoa kepada Allah, orang ini dikabulkan doanya. Kata para ulama, kenapa dikabulkan doanya? Karena hatinya bersih, hatinya ikhlas. Bukan tidak boleh kita berpenampilan bagus. Kita disuruh berpenampilan bagus sama syariat. Nabi itu bilang, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka kepada keindahan. Tetapi ketika penampilan luar tidak diibarengi dengan baiknya penampilan dalam ini tidak balance namanya jamaah. Tidak seimbang. Seimbang itu ketika luar baik, dalam juga baik, hati baik. Ya, itu baru proporsional namanya. Muslim itu berbicara tentang masalah proporsional, itu proporsional penampilan, hatinya baik, luarnya juga baik. Makanya kemudian tercela orang-orang yang sudah hatinya bagus, tetapi dia pura-pura penampilannya itu jelek, itu tidak boleh. Apalagi kalau dia diberikan kelebihan harta sama Allah, kemudian dia berusaha untuk, sudah saya berpenampilan jelek aja, itu tidak boleh dalam agama kita. Karena seolah-olah dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan sama dia. Dan itu dicela di dalam pendapat para ulama. Kayak contoh misalkan, Anda punya uang, Anda mampu untuk membeli pakaian yang baik, tetapi Anda tidak mau dengan alasannya sudahlah, yang penting sama pakaian aja. Nah gitu jangan. Kita membeli sesuatu yang layak, yang bagus, karena kita butuh, bahkan itu bisa sebagai bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah. Tidak ditercela dalam agama kita. Makanya ada istilah orang kaya dengan kezuhudannya, orang miskin dengan kezuhudannya. Semua punya zuhudnya masing-masing. Ya. Kalau ada orang kaya, dia punya banyak uang, tapi dia tidak mau makan yang enak-enak dengan alasan gini. Itu namanya bukan zuhud, pelit, medit namanya itu. Untuk diri sendiri aja pelit, apalagi untuk istri dan anaknya. Ya. Kita kembali ke sini. Maka perhatikan hati kita. Nah, oleh karena itu, dari hadis tadi, para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita punya hati yang baik. Yang pertama, al-inayatu bil Quran. Kita disuruh perhatian terhadap Quran. Bukan sekedar baca Al-Quran itu. Tetapi yang sangat dianjurkan dari Al-Quran itu ditadabburi. Seperti di bulan Ramadan ini. Kita diidentik dengan membaca Quran. Kita dianjurkan banyak membaca Quran. Bahkan mungkin ada di antara antum, satu hari satu juz. Ada satu hari 2 juz. Kalau sekedar baca, cuma dapat pahala bacanya. Tapi yang sangat ditekankan dari Al-Quran itu adalah liyadabbaru ayatihi. Kita mentadabburi ayat-ayatnya. Mosok dalam satu juz gitu loh. Jenengan nggak ada satu ayat yang jenengan itu penasaran gitu loh. Ini maksud ayat ini apa sih? Coba saya baca tafsirnya supaya saya bisa dapat pelajaran di dalamnya. Itu namanya baru kualitas. Kalau sekedar baca, itu hanya sekedar jenengan perhatikan masalah kuantitas. Dan Islam itu harus mengumpulkan dua hal. Kalau tidak bisa mengumpulkan dua hal, kuantitas dengan kualitas, maka yang paling didahulukan adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Kita ini kebanyakan ya kualitas. Kuantitas, bukan kualitas. Dan itu berseberangan dengan apa yang dicontohkan oleh para salaf. Lihat apa kata Ibnu Qayyim. Kata beliau, qira'atu ayatin bitadabburin wa tafahhumin khairun min qira'atil khatmah. Anda baca satu ayat dengan Anda mentadabburinya, memahami maknanya, mempraktekkan isinya dan kandungannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu jauh lebih baik daripada sekedar baca 30 juz tapi tidak dibaca tadabbur, tidak dibaca terjemahan. Itu tidak lebih baik. Kenapa? Sahabat dulu gitu. Sahabat dulu ketika belajar, para sahabat kepada Nabi SAW, apa kata para sahabat? Kami pelajari 10 ayat, walam nujawizhunna, dan kami tidak melewatinya sampai kami memahami makna dan apa yang diinginkan oleh ayat ini untuk dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kayak tadi, ayat yang dibaca oleh imam, musuh nggak pernah dengar ayat dibaca sama imam tadi. Itu sering dibaca sama imam. Dan insya Allah jika kau baca Quran pasti melewati ayat itu. Tidak ada keinginan kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan wasiqal ladzi ila jahannam zumar misalkan. Masa nggak ada keinginan kita untuk paham ayat itu? Harus ada lah. Sebagaimana kita berusaha untuk memahami pesan orang kalau datang, ini pesan ini maksudnya apa ya? Mungkin kadang-kadang titik komanya gitu loh, jangan. Dia nulis flat aja gitu kan? Ya titiknya di akhir.
Jadi nyambung semua para tulisannya itu. Jadi kita tidak ngerti apa itu. Kita berusaha untuk baca, kita patahin itu. Pecah-pecah. Ini maksudnya gimana? Ini gimana penggalannya kita usaha. Ini ucapan manusia. Anda berusaha paham, Anda berusaha mengerti. Maksudnya seperti apa biar tidak salah paham. Sekarang, khairul kalam, sebaik-baik ucapan Rabbul Alamin. Tidak ada keinginan kita untuk paham tentang apa yang kita baca. Makanya kemudian, karena kita tidak ngerti apa yang kita baca, hati kita menjadi salah di dalam prakteknya. Contoh, setiap orang di sini pasti paham Allahus Somad. Allah sebagai tempat bergantung, tapi prakteknya enggak. Mana contohnya? Masih banyak orang-orang kalau pergi lamar kerjaan, masukin lamaran ke temannya, setelah itu dia berharap temannya yang menerima dia, bukan kepada Allah Ta'ala. Mana praktek ayat itu? Gimana mau dipraktekkan? Kita tidak ngerti. Kita tidak paham. Ya. Yang kedua, saya cepat dikit. Supaya hati kita ini baik. Banyak-banyak istighfar. Berzikir sama Allah Ta'ala. Zikir itu, sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Abdul Halim Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan, "Adzikru lil qalbi kalma'i lis-sama." Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Kaifa yakunu as-samak idza ukhrija minal ma'? Sekarang bagaimana kondisi ikan kalau dia dikeluarkan dari air? Antum pernah punya ikan jemaah? Pernah pelihara ikan? Keluarkan ikan itu dari air. Kira-kira apa yang terjadi? Mati. Itulah kondisi hati yang tidak pernah dikasih zikir, mati. Sehingga kalau dia sudah mati, apa kata Allah? Summa qasat qulubukum bal hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Lebih keras daripada batu. Batu itu sudah keras, ini hati lebih keras. Lebih keras daripada batu. Kalau dia sudah mati, maka isi dengan berzikir. Yang ketiga adalah dengan banyak-banyak kita datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, dengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Ya. Masa cuma dengar nasihat satu kali seminggu, cuma pas waktu Jumatan doang, jemaah. Masa pas khutbah Jumat aja. Pengajian di mana-mana, di An-Nur ada pengajian, di masjid-masjid ada pengajian. Datanglah duduk. Berapa lama sih? Cuma 1 jam kok. Hanya 1 jam diambil dari waktu antum dapat kebahagiaan hati antum bersih, luar biasa. Antum tidak bisa beli kebersihan hati ini. Antum cari di mana-mana. Supermarket, mini, ya mau mega market apapun tidak dijual kebersihan hati kecuali hanya di majelis ilmu tempatnya. Oleh karenanya masyarakat muslimin, ini penting untuk kita menjaga hati, karena hati itu sebagai barometer utama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mulia di sisinya. Ya, oleh karenanya perhatikan hati kita dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, dan hanya jangan sekedar ya kebutuhan dari luarnya saja, ya dari fisiknya, tapi juga dari hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.